Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali tentunya dengan Mas Bro Tegal yang akan memberikan edukasi-edukasi, bimbingan-bimbingan untuk pemula-pemula supaya tidak terjerumus di micin koin yang sembarangan ataupun micin koin yang asal-asalan Anda masuk. Jangan Anda buang sia-sia waktu, uang Anda dikibulin, ditipu semua sama meme koin yang bilang project ABC, dadak merek project kampret. Yang ada Anda bukan menjadi miliarder, tapi menjadi slompret. Hati-hati, jangan suka mau jadi slompret ya, bahaya. BTC koreksi dikit, kecil lo turun gua ambil, lo turun gua embat, lo kecil. Yang mana kemarin di tahun 2023 di bulan Januari kan harganya 300-an, kok sekarang 600 lebih. Ya sudah waktunya cuan di TP, boleh saja. Siapa yang bilang nggak boleh? On kalau nggak TP aja, sikat habisin. Buat apa ya? Biar turun lagi kita ambil lagi gitu ya. Kok nggak turun-turun ya. Yang mana juga ini banyak pemain lepret, up down itu pasti tentu ada ya. Yang mana ya naik turun tuh ya dimainkan sama banter. Yang penting arahnya tahun depan akan bull market ya. ETM SWOT jelas tanggal 10. Mau apa lagi? Halving BTC pasti. Apalagi ya, pemangkasan suku bunga pasti Mak News, Mak Jos bikin market kenceng lagi, ngaceng lagi, dapat kucuran dana dari situ. Ya, oke, lanjut akan saya bahas nanti berita di belakang yang mantap, top market top mengenai BNB, juga mengenai strategi yang punya BTC Pecibul mulai borong rupanya, yang akan disebarkan luaskan nanti ya, sama institusi akan memborong sama BlackRock ya, Fidelity, MicroStrategy, yang mana wow sudah luar biasa koinnya. Makanya bantingan ini dimanfaatkan sama mereka untuk ngambil barang di bawah dengan patput busuk mungkin ya. Ini BNB, siapa yang mau lawan BNB? Siapa yang mau lawan CZ ya, yang mana 63% masih kuasai market kripto? Siapa yang mau lawan Solana? Itu baru kemarin sore sok-sokan ya, gak jelas ya, mau masuk melebihi daripada BNB. Walaupun Solana nanti 10 juta ya boleh-boleh saja, tapi jangan meloncat melebihi daripada BNB. Nanti kalau Solana itu ya paling enggak ya tengklengannya di atas PP dikit lah, boleh ngibul dikit ya, supaya kita agak pecah suasana ya. Yang lagi pusing market turun dikit aja sudah aduh celoteannya nggak karuan, begajulan nggak karuan di Telegram ya. Bagaimana Mas Bro? Bagaimana oleh anjlok baru turun nggak seberapa udah pada ngerpeco gak karuan. Ngerpeco pasal apalagi Mas Bro? Tahu, saya juga gak tahu siapa itu ngerpeco, artinya juga gak jelas. Aduh, nanti kalau PP loncat melebihi Solana bagaimana ini? Mantap jaya tentunya. Ya, sabar BNB, kemarin saya gecek ini, saya jengkel nih, sanek nih. Betul-betul saya ingin maki-maki, saya marahin ini. Semua ini subscriber bagaimana? Ya harga 33 saya suruh masuk, 34 saya suruh masuk, 35 saya suruh masuk, 4 saya suruh masuk, 43 saya suruh masuk. Ini sekarang sudah 5,1. Bagaimana BNB ini koin yang jos? Blockchain mantap yang paling berguna itu mana? ETH, bukan Sol, bukan, sama BNB ya. Kalau BNB koin-koin micin yang murah-murah yang memang gudangnya scam. Kalau ETH kayak PP yang gudangnya bakal maco terbang, beda karena ini BNB murah meriah, buka titik blus, gocap juga jadi trot itu ya. Kalau dengan ETH lain, ini khusus perawan-perawan mahal ya, Uniswap nggak ngotak gaspinya, makanya ngaceng ininya harga koinnya. Kalau BNB agak flat, tapi kalau masalah koinnya untuk investasi ya top market top. Yang nomor 3 BNB. Solana mau naik ke atas, kata siapa? Paling-paling kemarin dikasih angin segar dikit saja untuk euforia, untuk FOMO supaya orang masuk Solana. Harga sampai 1,7 ya, ketika udah sampai 1,7 dibanting. Dibanting, dibelikan ke BNB lagi. Waduh, BNB lo lawan. Nanti ada berita yang bikin BNB ngaceng, satu klik saja udah luar biasa tuh BNB ya. Ini 20 juta yang akan datang pasti. Solana 10 juta yang
yang akan datang bisa jadi. Yang jelas Solana nggak bisa melampaui daripada BNB ya. BNB berapa harganya Mas Bro nanti? 20 juta pasti, Solana 10 juta pasti soal harga, tapi jangan melewati market cap-nya daripada BTC. Kok bisa begitu Mas Bro? Ya bagiannya PP nanti yang akan melewati BNB yuk. Nanti saya bahas jam 9 pagi kalau sempat ya, kalau nggak sempat ya agak siangan dikit ya. Ya, mana saya akan memberikan koin-koin yang mantap-mantap. Kemarin juga banyak foto di Subscriber Mas Bro yang langsung menunjukkan fotonya tuh berantakan kacau balau. Bagaimana akan kaya jadi jutawan nanti? Nggak usah malu-malu. Di situ ada Miss Ripen itu dokter soal foto ya. Nanti fotonya bisa diperbaiki, yang sengklek-sengklek, yang soak-soak, yang somplak, yang koin-koin nggak becus, nggak jelas tuh dibuangin semua, diganti koin-koin yang bagus-bagus. Dari kemarin saya rekomkan ya, sekarang yang kemarin ini kok saya udah cuan luber semua. Dari HNT, dari cake ya, semua naik tinggi semua. Algo ya. Ya, aduh, betul-betul. Ini saya kasih rekom lagi ya. SRP itu belum seberapa. Nanti pada waktunya SRP akan ngaceng setinggi langit. Pada waktunya nanti sweep pindah ke SRP. 10% saja pindah menggunakan dari Ripple Teknologi dan kemudian menggunakan token SRP, maka akan 140 juta per koin. Pret, itu yang ngomong pakar yang botak-botak yang 20 orang itu. Ya, saya masih ingat. Disangka saya pelupa, katanya nanti langsung 140 juta per koin. Yaitu botak-botak itu kalau jalan kan malam-malam terang, lampunya enggak. Kalau lampunya mati itu terang karena melenong tuh. Kepalanya gundul ya. Tuh di situ Cardano ya, ini blockchain yang terhebat saya rasa ya, dibuat dari baja. Nah kalau Solana ya bahaya, bisa kena hack. Kok gitu Mas Bro? Ya biasanya ya historinya seperti itu. Tapi untuk BNB sepanjang sejarah jika kena hack ya, dia itu tanggung jawab si set orangnya, dikembalikan semua. Coba lihat kemarin Hobbit kayak apa, kopat kapet pada nangis di pojokan. Kok sampai orang Indo beli ke Hobbit, yang ngapain ya? Aduh, itu kalau meme koin saya belinya di koin aja udah bejibul, larinya ke Hotbit lagi. Ya Lbank bisa, yang jelas, yang rankingnya mantep ya, paling enggak 20 besar ya. Exchange maksudnya, ranking exchange kan bisa dilihat, dicek di top CMC ada. Di situ ada kalender event juga, pelajari, jangan asal rekam-rekam besok minta cuan ya. Hafalan masuk, hafalan Polkadot ya, tiap hari saya gemborkan Polkadot. Polygon sikat saja, mahal juga nggak apa-apa. Polygon nggak mungkin nggak akan cuan Anda ke depan ya. Litecoin, waduh, mumpung belum naik tinggi, boleh yang bagus-bagus ya. Stellar bukan teler. OP tahu rasa Anda, dari kemarin saya suruh bilang masuk OP, dari market kecil hingga sekarang sudah jadi gede ya. Habar ya, boleh ya. Aduh, banyak sekali. Stak, mantle, ARB, Alquran. Wow, Alquran. Masuk saja. Yang masih murah-murah. Ini ya, Redder juga lumayan. Ini bagus nih ya. Aduh, flow boleh. Ya mau masih murah, Theta yang kemarin sudah saya bahas, harganya 20.000. Market cap-nya 20 triliun. Ini cocok untuk investasi. Ya nggak apa-apa masuk di Theta. Kemarin sudah saya bahas, sudah saya kasih koin-koin yang bagus-bagus ya untuk long invest jangka menengah sampai bull run yang akan datang. Sekarang kita masuk ke segmen berita, tentunya yang ada berita yang wow mengenai daripada BNB, makanya jangan Anda remehkan. Terobosan baru BitStore di Binance, kemudian akses kripto di ujung jari Anda. Wow. Apakah Anda siap untuk revolusi akses kripto yang lebih mudah dan cepat? BitStore, infrastruktur penerbitan kartu kripto berbasis Web3, baru saja meluncurkan layanannya di Binance Marketplace. Langkah strategis ini tidak hanya membuka pintu kemudahan bagi pengguna kripto, tetapi juga menandai era baru dalam pengelolaan aset digital yang lebih efisien. Waduh, mantap jaya ini. Makanya jangan Anda remehkan. Salsol, ngesol randa atau ngesol apa sih? Masuk aja Binance ya. Kalau saya akan percaya Binance daripada Solana ya. Yang jelas, yang sudah didengkot, siapa sih yang orang
orang-orang didengkot di kripto yang perlu kita investasikan, kita percaya di situ. Salah satunya GC ini ya, dari Binance. Yang keduanya Vitalik ya, itu. Terus yang ketiganya Mbah Elon dulu, tapi kalau sekarang nggak tahu masih punya gigi nggak ya. Integrasi tanpa batas di Binance. BitStore ini kini menjadi bagian dari ekosistem Binance, salah satu platform kripto terkemuka di dunia. Ya, integrasi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan BitStore langsung dari Binance dengan mudah. Anda tidak perlu lagi berganti aplikasi atau situs web yang mengelola aset kriptomu. Dengan hadirnya BitStore di Binance Marketplace, pengalaman pengguna akan semakin ditingkatkan. Nggak perlu baca semua, enak aja ya. Panjang-panjang banget, capek. Langsung berita selanjutnya. Wow, MicroStrategy. Whole 189.150 BTC, total kepemilikan sentuh 8 miliar US dollar. Kita ngikuti mereka. Kalau pengen kaya, kalau mereka udah mengumpulkan holding sekian banyak, kenapa kita takut nggak mengumpulkan? Nanti kalau harganya sudah tinggi baru masuk. Ini belajar dari mana ya? Kita ikuti well. Kok turun mas bro? Jangan dipikir, biasa ada permainan bandar di situ untuk naik turunkan harga. Mungkin banyak yang pasang up terlalu tinggi, yang judi ingin cepat kaya itu ya. Itu memang merusak market. Yang sabar diturunkan dikit, kita kan pemain spot ya, sabar saja ya. MicroStrategy aja punya hul banyak BTC seperti ini, kenapa kita takut ya? Apakah Anda siap untuk menyaksikan gebrakan terbaru di dunia kripto? MicroStrategy, perusahaan yang dikenal dengan strategi korporatifnya dalam membeli Bitcoin, baru saja meningkatkan total kepemilikan kripto mereka menjadi lebih dari 8 miliar US dollar. Langkah besar ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini langkah menuju keberhasilan? Tentunya ya, MicroStrategy telah menjadi sorotan dengan strategi investasi kripto yang agresif. Perusahaan ini membeli 14.620 Bitcoin dengan harga 616 juta US dollar dalam kurun waktu 26 November hingga 26 Desember. Kini total kepemilikan Bitcoin mereka mencapai 189.150 unit, yang berarti hampir 1% dari total Bitcoin yang beredar di pasaran. Wah, gemblung ini, betul-betul kaya raya ini. Waduh, MicroStrategy mantap jaya. Anda akan cuan banyak, kita ngikuti ya. Dengan harga pembelian rata-rata sebesar 31,168 US dollar per Bitcoin, MicroStrategy kini duduk di atas keuntungan yang signifikan. Namun pertanyaan yang muncul adalah, apakah strategi ini akan terus menguntungkan atau justru akan berakhir dengan kebangkrutan? Ya kita nggak ngerti. Kalau nanti dibanting sampai nol ya bisa, tapi kan ada ETF support ya, tentunya akan terbang ya. Optimis pasar kripto tahun 2024. Terbang ajeng tinggi. Waduh, ini betul-betul mantap. Kita masuk, ikuti aja kata mereka, ikuti aja yang dilakukan well, jangan ikuti berita ya. Pasar kripto tampaknya akan mengalami banyak perubahan positif di tahun 2024. Analis memprediksi bahwa tahun ini akan menjadi tahun di mana reputasi kripto membaik dan adopsi investor meningkat. Hal ini didorong oleh ekspektasi bahwa regulator AS mungkin akan menyetujui ETF Bitcoin yang akan membawa arus investasi baru ke dalam dunia kripto. Selain itu, MicroStrategy telah menunjukkan kepercayaan mereka pada Bitcoin dengan pembelian terbaru mereka. Saham perusahaan telah meningkat hampir 315% sejak awal tahun, sementara Bitcoin sendiri naik 200%. Ini menunjukkan bahwa ada optimis yang tumbuh di antara investor dan perusahaan yang berinvestasi dalam kripto. Mantap jaya, tentunya cukup yang sudah saya sampaikan, banyak sekali. BTC turun, waktunya serok, nggak perlu takut. Dan tadi sudah saya rekomkan koin yang bagus-bagus, top CMC yang mantap-mantap, yang akan terbang di bull market yang akan datang. Dan tidak mungkin tidak, jangan asal koin seperti yang saya tadi arahkan. Silakan masuk, pilih-pilih sendiri, karena rezeki masing-masing koin banyak sekali. Keputusan ada di tangan Anda ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya yang belum subscribe, sudilah untuk meng-subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.